Papa berharap Devri menjadi anak yang soleh, yang berbahagia, yang sehat, dan selalu harus kuat melawan rasa takut, melawan rasa sedih. Aku nggak pernah nutup-nutupin keadaan anakku. Jadi menurut aku tidak ada yang perlu ditutupi karena keadaan anakku ini bukan suatu aib. Anak Down syndrome itu memang mereka berbeda ya, tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Tuhan tidak akan menitipkan atau memberikan anak spesial ini kalau tidak dengan orang tua yang spesial juga. Seseorang dengan Down syndrome seringkali menerima stigma dan label yang kurang tepat dari masyarakat. Misalnya dianggap menakutkan, gak bisa bergaul, dan gak bisa melakukan apapun. Kali ini kita akan melihat perspektif dari 3 orang tua yang membesarkan anak dengan Down syndrome. Bagaimana mereka membentuk pribadi anak menjadi anak yang percaya diri dan berani untuk berkarya. Halo, nama gue Risma. Umur gue 28 tahun, pekerjaan gue adalah ibu rumah tangga dan gue memiliki anak dengan Down syndrome. Namanya Ganesh, usianya sekarang udah 3 tahun. Saya Jeffrey Ong, profesi saat ini sebetulnya saya sudah pensiun tahun lalu gitu ya, jadi sekarang sudah tidak bekerja lagi. Saya memiliki seorang anak lelaki penyandang Down syndrome. Sebentar lagi umur 31 tahun. Ini anak saya, namanya Devri Adi Pratama. Nama saya adalah Dini Prihatini. Saat ini saya sebagai ibu rumah tangga dan saat ini juga saya menjadi salah satu pengurus di Yayasan Potats, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, dan saya sendiri tentunya juga mempunyai anak penyandang Down Syndrome. Jadi mungkin saya bisa lihatkan, ini adalah Rizky anak saya yang Down Syndrome ini, yang nomor 3. Atau ini lebih jelasnya mungkin, ini Rizky, ini kakaknya nomor 1 dan nomor 2 ini Rizky. Dan Rizky sekarang saat ini usianya kemarin baru 9 Oktober meranjak 12 tahun. Pertama kali tahu itu 4 jam setelah lahir. Jadi waktu pas ada pemeriksaan fisik segala macam itu dokter langsung ngomong ke papanya gitu, bilang kalau ini ada yang mau disampaikan gitu. Ternyata pas disampaikan ya itu anaknya suspek Down syndrome dan harus ada pengecekan secara menyeluruh lah gitu intinya. Waktu anak saya dilahirkan, dokter anaknya sebetulnya katanya sudah tahu. Sepertinya ciri-cirinya tuh anak penyandang Down syndrome. Tapi baru diberitahu ke kami orang tua setelah anak saya berumur 6 bulan. Dia mungkin mau memastikan betul gitu karena nggak nyaman menyampaikan ke orang tua. Jadi pada saat anak saya umur 6 bulan baru kami diberitahu bahwa dia penyandang Down syndrome. Sepertinya penyandang Down syndrome dan diminta untuk melakukan tes kromosom untuk memastikan. Pada waktu setelah lahir itu hari kedua atau ketiga saya lupa, setelah lepas infus saya minta susternya untuk melihat baby saya. Di situ saya melihat pertama kali baby saya dan situlah saya merasa ada sesuatu gitu, sesuatu ya mungkin feeling ibu gitu ya. Kok kayaknya seperti ada yang berbeda. Saat itulah dokter memberitahukan bahwa anak saya ini adalah suspek Down syndrome. Pastinya ya, orang tua manapun pastinya menginginkan anaknya itu sempurna dalam tanda kutip, tidak ada kekurangan gitu. Tapi dengan ini kondisi ini adalah Allah memberikan jalan yang lain gitu, memberikan kepercayaan yang lain untuk saya dan suami. Pastinya down sekali. Waduh, nggak tahu deh itu kayak apa ya. Drop banget sih yang pasti karena kan itu aku baru banget lahiran, kayak udah capek banget gitu lah abis lahiran tiba-tiba langsung dikasih tahu anaknya Down syndrome gitu tuh oke gitu, jadi masih drop banget, masih down banget lah intinya. Ya pertama kali memang respon istri saya dan saya tuh kaget, sedih dan tidak tahu gitu ya.
ini mau apa gitu, karena nggak ada yang tahu gitu kita Down syndrome itu apa sebetulnya gitu. Saya bersyukur gitu ya bahwa memang teman-teman, keluarga setelah diberitahu bahwa anak saya penyandang Down syndrome itu sangat suportif gitu. Alhamdulillah saya mendapatkan dokter yang baik gitu, yang mensupport, dia membangkitkan semangat saya juga suami. Dia bilang bahwa anak ibu bapak adalah anak spesial gitu, dan Tuhan tidak akan menitipkan atau memberikan anak spesial ini kalau tidak dengan orang tua yang spesial juga. Jadi Tuhan yakin bahwa saya dan suami insya Allah bisa menjaga titipan Tuhan yang spesial ini sampai waktunya nanti Tuhan ambil kembali. Titik terendah ya mungkin pada saat ibunya dari anak saya, ini Ade Rusdianti, yang pada saat dia meninggal gitu ya. Jadi pada saat itu saya betul-betul merasa sendiri gitu ya. Ya tapi mau tidak mau saya harus bisa bangkit gitu ya, karena yang terus saya pikirkan anak saya. Bagaimana anak saya bisa survive, bisa terus berkembang dan bisa terus mengoptimalkan kemampuannya. Sebenarnya yang sangat-sangat membuat kita agak down itu berpikir, aduh anak saya entar jadi apa gitu ya. Anak saya nanti ada temannya tidak gitu. Karena kan kita sebagai orang tua penyandang Down syndrome kita nggak tahu gitu. Karena kita baru tahu setelah kita punya anak Down syndrome, akhirnya segala macam pemikiran yang jelek-jelek itu timbul. Ya, di titik terendah adalah ketika aku memiliki anak pertama yang aku tunggu-tunggu gitu. Dan dia Down syndrome, itu adalah titik terendah aku. Aku tuh kayak ngerasa ini mesti gimana, mesti diapain sih anak ini gitu. Tapi sampai akhirnya di suatu malam aku tuh kayak lagi bengong gitu, dan tiba-tiba anakku tuh bangun gitu, dan dia kayak senyum ke aku tuh, senyumnya lebar banget di situ. Dan di situ aku nangis berdua gitu sama anak ini, nangis yang paling kenceng. Aku peluk anakku gitu, dan akhirnya pada situ aku ngerasa oke, gue harus bangun buat anak ini gitu, karena kalau bukan gue siapa lagi gitu. Dan saya pun terhadap keluarga dekat dan keluarga lebih luas lagi dengan tetangga juga lingkungan, kami mengenalkan Rizky. Kami terbuka dengan Rizky dan akhirnya mereka pun juga open, terbuka menerima Rizky. Dari situ membuat kita semakin menjalani ini dengan enjoy gitu ya, dengan mengalir saja. Jadi alhamdulillah gitu, dan apalagi Rizky itu ngangenin gitu. Oh sangat terbuka gitu ya. Karena itu yang saya pikir penting untuk bisa membuat Devri dan anak-anak Down syndrome pada umumnya untuk bisa berinteraksi dengan baik dengan masyarakat, selain untuk mereka juga untuk masyarakat gitu ya. Jadi secara umum gitu ya, jadi masyarakat secara umum jadi bisa lebih mengenal kenapa, apa itu Down syndrome, kenapa begitu gitu. Aku tipe orang yang tidak pernah menutupi keadaan anakku. Aku buka semuanya sama tetangga, sama saudara. Aku nggak pernah, bahkan kayak aku post di sosmed gitu. Itu aku kayak nyertain hashtag Down syndrome kayak gitu. Aku nggak pernah nutup-nutupin keadaan anakku. Jadi menurut aku tidak ada yang perlu ditutupi karena keadaan anakku ini bukan suatu aib. Ya itu sesuatu yang memang perlu dibangun ya, membangun kesadaran akan penyandang Down syndrome dan juga special need pada umumnya perlu diberikan pengertian gitu ya. Perlu pertama tahu apa itu, kemudian seperti apa komunitas Down syndrome itu ya. Alhamdulillah sampai saat ini banyak sekali ya mahasiswa atau anak-anak SMA yang sudah mulai peduli dengan Down syndrome gitu. Jadi mereka banyak membuat kayak tugas akhir, skripsi atau tugas sekolah itu yang tentang anak Down syndrome gitu. Jadi kami bangga sekali. Pentas seni mereka mengundang anak-anak Potas bermain musik. Bersyukur sekali anak-anak muda saat ini sudah mulai mereka sadar bahwa di lingkungan mereka itu bahwa ada anak kebutuhan khusus. Sejauh ini ya dibandingin kayak aku zaman SMA gitu, aku zaman kuliah, sekarang tuh mereka udah lebih bisa nerima banget sih gitu. Kebetulan kan aku juga punya teman-teman yang masih muda, punya beberapa komunitas di luar Potats juga gitu, dan mereka sangat amat aware banget sama keadaan dan kehadiran anak-anak kita.
Untuk anak Down syndrome nggak ada yang perlu dibeda-bedain sih. Semua tuh sama aja gitu. Karena mereka juga sama kayak kalian, mereka anak-anak biasa pada umumnya gitu. Kalau terlalu malah dibantu segala-gala harus diperlakukan secara khusus, malah akibatnya anaknya mungkin malah bisa sulit untuk berkembang gitu ya. Jadi memang saat-saat tertentu yang mungkin harus diperlakukan seperti anak-anak lain gitu. Biasa saja gitu, kecuali kalau anak lingkungan sekitarnya tidak mengerti gitu ya. Yang apa itu perlu kita berikan pengertian. Kalau khusus secara kesehatan, mungkin mereka memang harus secara khusus karena mereka rentan ya. Tapi untuk pergaulan ya kalau bisa kami mengharapkan diperlakukan sama gitu, karena anak Down syndrome itu memang mereka berbeda ya, secara mereka mempunyai kelebihan kromosom, jadi mereka memang berbeda, tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Kalau itu sih gini, kalau kita lagi ngumpul sama Des itu malah yang kayak tabok-tabokan, pukul-pukulan gitu ya biasa lah ya anak-anak. Ya aku tetap ngajarin kalau misalkan anak laki ya mainnya kan ya kasar gitu lah. Jadi dia kayak udah biasa kalau misalkan harus dipukul atau di apa gitu. Jadi dia nggak yang nyerang juga gitu. Aku tetap ngajarin yang nggak boleh pukul balik ya gitu. Harus gimana kalau sabar, dan dia kalau misalkan abis dipukul biasanya kayak sabar gitu. Megang-megang dadanya sendiri gitu, sabar kayak gitu sih. Ya dalam hal pergaulan saya banyak dengan contoh gitu ya, seperti yang saya ceritakan. Jadi saya ajak dia ikut saya bertemu dengan teman-teman saya, bergaul dengan teman-teman saya gitu ya. Karena memang anak-anak penyandang Down syndrome itu lebih banyak melihat dari contoh gitu ya. Kalau kita hanya bicara, malah nggak banyak gitu yang bisa didapat. Dari kecil saya sudah menginfokan mereka bahwa ini adiknya berbeda gitu, dia ada kekhususan gitu. Jadi tapi tetap Raka sama Raffi tidak boleh membedakan. Perlakukan Rizky dengan baik, tapi ada saatnya juga Rizky yang harus mama lebih fokus karena Rizky harus terapi gitu ya. Kalau mungkin dulu Raka Raffi berjalan tidak harus terapi, Rizky harus terapi. Nah dari lingkungan kecil dulu saya mulainya. Nah dari situ baru ke luar lingkungan gitu. Ya pribadi yang tahan banting ya, bisa survive dan bisa beradaptasi dalam lingkungan yang bagaimanapun gitu ya. Aku sih nggak muluk-muluk ya untuk anak. Aku cuma pengen dia jadi anak yang happy dan anak yang sehat. Saya hanya ingin dia mandiri. Karena perkembangan sekecil apapun itu terhadap untuk anak Down syndrome itu luar biasa. Karena hidup mereka penuh perjuangan. Mereka dari kecil udah harus terapi, untuk bisa angkat kepala mereka terapi, untuk bisa duduk mereka terapi, untuk bisa merangkak sampai berdiri, berjalan, berbicara. Semua mereka melakukan terapi. Dan satu lagi paling nggak bisa baca tulis gitu ya, supaya juga tidak gampang dibodohi gitu ya. Saya tuh sering bercanda di rumah dengan Devri gitu, jadi itu Devri juga sama juga suka bercanda gitu. Tapi yang sering juga saya sampaikan gitu, bahwa dia tuh sebetulnya mampu ya untuk berbuat apa saja selama dia mau dan berani gitu. Dan dia harus berani melawan rasa takut, rasa tidak berani, rasa khawatir gitu, supaya dia bisa menghadapi tantangan yang ada. Gak usah anak Down syndrome ya, atau anak berkebutuhan khusus. Anak biasa pun kalau kita memberikan kata-kata yang baik, yang bagus, itu juga membuat motivasi buat mereka kan. Biasanya misalkan dia melakukan kebaikan hari ini, dia melakukan PR-nya dengan baik hari ini, ya pasti aku puji dia, aku bilang dia. Kalau misalkan dia nakal atau apa ya, aku tetap bilang, kamu hari ini nakal, kamu nggak boleh kayak gitu. Jadi besok jangan diulang ya, kayak gitu. Aku nggak, lebih kayak gitu aja sih. Kalau aku biasanya gini, Ade tadi minum sendiri, bisa, hebat, pinter gitu dong. Nanti besok kita coba lagi ya kalau misalkan belum bisa. Pesannya, Ganesh, anak Mima yang paling hebat, anak Mima yang paling keren. Aku sama Bapak tuh, Mima sama Bapak tuh sayang banget sama kamu.
kamu tuh nggak akan pernah terganti di hati kami. Jadilah anak yang paling bahagia dan anak yang sehat. Kamu harus jadi anak yang happy, kamu harus jadi anak yang bahagia, dan sayang sama semua orang. Itu aja. Rizky anak pinter, sudah gede, sudah 12 tahun ya. Jadi harus tambah rajin. Rizky anak soleh kan, anak hebat ya. Aku ada, aku bisa. Iya, seperti yang Rizky suka bilang kan ya. Ya Devri, ini Papa mau memberikan pesan kepada Devri. Nanti kalau Devri sudah dalam waktu cukup lama melihat video ini lagi, Papa berharap Devri menjadi anak yang soleh, yang berbahagia, yang sehat, punya banyak teman, ya, bisa membantu orang yang sedang susah, dan Devri bisa berbuat baik kepada orang-orang sekitar Devri. Yang penting Devri kalau sedang susah, ingat untuk berdoa dan selalu harus kuat melawan rasa takut, melawan rasa sedih, dan bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi orang-orang sekitar Devri ya. Kita diberikan anak Down syndrome, tandanya kita itu dipilih sama Tuhan karena kita kuat. Karena kita mampu merawat anak-anak kita dengan luar biasa, Tuhan tuh gak akan lepas tangan. Tuhan tuh pasti akan bantu, bahkan di jalan yang kayaknya gak kepikiran deh kalau ada bantuan Tuhan di situ. Pasti dia akan bantu gitu. Yang paling penting adalah acceptance itu sih, menerima keadaan anak seutuhnya. Dan kekhawatiran dari orang tua, keluarga tentunya bisa ada orang-orang yang memanfaatkan itu secara tidak baik gitu. Jadi secara bertahap saya sering ingatkan gitu bahwa tidak semua orang punya niat yang baik juga, jadi harus hati-hati juga gitu ya. Terus semangat memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak-anak Down syndrome-nya. Yakinlah bahwa mereka itu ada, mereka bisa. Ini adalah anak titipan Tuhan yang kita sudah diyakinkan, dipercaya oleh Tuhan untuk menjaganya. Dan insya Allah dengan kesabaran kita, semuanya pasti indah pada waktunya. Untuk anak-anak muda di luar sana, kalian adalah bibit-bibit bangsa. Negara mengharapkan mempunyai suatu pemikiran yang selalu positif dan pastinya juga tidak membeda-bedakan siapapun. Kami para orang tua anak Down syndrome khususnya, mereka juga layak untuk diterima di masyarakat. Mudah-mudahan adik-adik di luar sana, kaum milenial ya di luar sana, mulai dari sekarang bisa melihat adik-adik yang lain atau manusia yang lain atau anak-anak yang lain yang berkebutuhan khusus, mereka pun layak diterima dan mereka pun banyak prestasinya. Anak Down syndrome itu sama kayak kita, sama banget. Cuma bedanya tuh dia kelebihan kromosom aja. Dia juga bisa ngedenger kok kalau misalkan kalian ledekin, kalian caci maki tuh mereka tahu gitu. Jadi menurutku perlakukan sama aja ketika ketemu anak dengan Down syndrome, ya tegur, sapa, hai, apa kabar? Bukan yang kayak abis ngeliat alien gitu, ih apa sih gitu. Jangan kayak gitu. Itu malah nyakitin hatinya dia. Buka tangan kalian selebar-lebarnya untuk anak Down syndrome, karena anak Down syndrome tuh lucu-lucu loh. Kalau nggak percaya, coba diantar main sama aku deh. Ntar aku kasih tahu anakku gimana lucunya dia, dan dia tidak punya tendensi untuk menyerang orang lain. Jadi nggak usah takut untuk diserang, untuk diapa-apain. They're just human at all. Anak-anak muda sekarang dan masyarakat secara umum bisa belajar untuk mengerti, memahami apa itu Down syndrome dan belajar menghargai mereka gitu, perjuangan-perjuangan mereka dan apa yang ingin mereka capai. Karena saya percaya bahwa dengan rasa empati dan rasa yang saling mendukung yang lebih baik dari anak-anak muda, kita bisa membuat masyarakat yang lebih baik gitu ya. Saling menghargai, saling mendukung, dan sama-sama kita bisa maju bersama gitu.